Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Bertemu lagi dengan saya Rini Nurahayu di pembelajaran IPA di kelas 10 SMK. Nah, kali ini kita akan memasuki bab 4 yaitu tentang ekosistem. Nah, di sini kita memasuki KD 3.4 itu memahami komponen-komponen dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Sedangkan 4.4-nya itu mengklasifikasikan komponen-komponen ekosistem dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Nah, dalam pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik itu mampu mengidentifikasi makhluk hidup dalam ekosistem. Peserta didik mampu menguraikan komponen-komponen dalam ekosistem, dan peserta didik mampu mengidentifikasi interaksi antar komponen ekosistem, dan peserta didik itu diharapkan mampu mengidentifikasi tipe-tipe dalam ekosistem. Sebelum kita masuk ke materi, ya, di masa pandemi ini jangan lupa jaga kesehatan, keluar pakai masker, jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan jangan berkerumunan ya, jaga kesehatan, sayangi diri sendiri. Pada pertemuan sebelumnya di bab 3 kita sudah membahas tentang materi dan perubahannya. Kali ini langsung saja kita masuk ke bab 4 adalah ekosistem. Nah, yang A, satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Istilah ekosistem itu berasal dari kata oikos yang berarti rumah sendiri, dan sistema itu yang berarti terdiri atas bagian-bagian yang utuh atau saling mempengaruhi. Jadi, ekosistem dapat diartikan sebagai sistem yang dibentuk di suatu daerah dan terjadi hubungan timbal balik ya, antara komponen biotik dan abiotik atau dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem terdapat tingkatan makhluk hidup, yaitu yang pertama, di sini ada individu. Individu ini merupakan satuan makhluk hidup tunggal, ya, berarti dia sendiri ya. Yang kedua ada populasi, yaitu sekumpulan individu sejenis yang hidup dalam suatu habitat tertentu. Nah, yang ketiga ada komunitas, yaitu sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Yang keempat ada ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, yang kelima ada biosfer, yaitu seluruhan ekosistem di muka bumi dan membentuk satu ekosistem yang lebih besar. Selanjutnya yang B ada komponen penyusun ekosistem. Yang pertama ada komponen biotik. Nah, di dalam komponen biotik ini terdiri atas berbagai makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem tersebut. Berdasarkan fungsi perannya dalam ekosistem, komponen biotik di sini dibedakan menjadi 4 ya, yaitu yang pertama ada produsen, adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, sering disebut dengan organisme autotrof. Organisme autotrof di sini dibedakan menjadi 2 ya, yaitu yang pertama fotoautotrof. Di sini organisme autotrofnya yang mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik dengan bantuan energi cahaya. Contohnya di sini ada tumbuhan hijau dan alga. Yang kedua ada kemoautotrof, yaitu organisme autotrof yang mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik dengan bantuan energi kimia. Contohnya apa? Yaitu seperti bakteri pereduksi sulfur. Nah, yang B ada konsumen. Nah, konsumen itu adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, tetapi dia menggunakan bahan yang dihasilkan oleh produsen atau dari konsumen lain yang menjadi mangsanya. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibedakan menjadi 3. Nah, di sini ada 3. Nah, yang pertama ada herbivora. Nah, di sini herbivora makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari tumbuhan saja ya. Ini ada contohnya, ada kambing, ada sapi, ada kuda. Yang kedua karnivora, dia kelompok hewan pemakan daging. Di situ ada contohnya, ada singa, ada buaya dan harimau. Yang terakhir ada omnivora. Ini makhluk hidup yang memperoleh makanannya dengan memakan tumbuhan dan daging ya dari makhluk hidup yang lainnya. Nah, itu ada contohnya.
Lanjut, berdasarkan kedudukannya dalam ekosistem, konsumen dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada konsumen tingkat pertama. Di sini makhluk hidup yang secara langsung itu memakan tumbuhan atau produsen ya. Berarti tingkat pertama itu adalah produsen. Yang kedua, konsumen tingkat kedua. Di sini konsumen yang memakan konsumen tingkat pertama atau sering disebut dengan yang herbivoranya. Yang ketiga, konsumen tingkat ketiga itu adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat kedua dan demikian seterusnya. Yang C ada pengurai. Nah, di sini pengurai atau dekomposer adalah makhluk hidup yang menguraikan zat-zat yang terkandung dalam sampah dan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh dari dekomposer atau pengurai ini adalah bakteri dan jamur. Selanjutnya yang D ada detritivore, yaitu kelompok makhluk hidup yang menghancurkan bahan-bahan organik dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Ya, di sini contohnya itu ada cacing, siput, dan teripang. Yang kedua kita masuk ke komponen abiotik. Ini merupakan keadaan fisik dan kimia yang menyertai kehidupan organisme sebagai medium dan substrat dalam kehidupan. Ya. Komponen ini terdiri dari segala sesuatu yang tak hidup dan secara langsung terkait pada keberadaan organisme. Nah, antara lain yang pertama ada tanah. Tanah ini juga berperan penting bagi tumbuhan, hewan, maupun manusia sebagai tempat tumbuh dan hidupnya tanaman dan melakukan aktivitas kehidupan dan tempat berlindungnya hewan tertentu seperti tikus dan serangga serta sumber nutrisi bagi tanaman. Yang kedua ada air. Nah, semua organisme hidup itu tidak lepas dari air ya. Air diperlukan organisme itu dalam jumlah yang besar dengan kebutuhannya, bergantung dari kemampuan menghemat penggunaan air. Yang ketiga ada udara. Udara juga sangat penting ya. Contohnya manusia itu juga membutuhkan udara untuk bernafas. Terus yang keempat ada topografi. Ini merupakan variasi letak suatu tempat di permukaan bumi ditinjau pada ketinggian dari permukaan air laut, garis bujur, dan garis lintang. Yang kelima ada iklim. Ini merupakan kombinasi berbagai komponen abiotik pada suatu tempat seperti kelembapan udara, suhu, cahaya, curah hujan, dan lain sebagainya. Yang C, interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Di sini komponen biotik hanya dipengaruhi oleh komponen abiotik. Tumbuhan sangat bergantung keberadaannya dan pertumbuhannya dari tanah, air, dan udara di sekitar tempat hidupnya. Komponen abiotik juga dipengaruhi oleh komponen biotik. Nah, keberadaannya tumbuhan itu mempengaruhi kondisi tanah, air, dan udara di sekitarnya. Di sini sebagai contoh, itu adalah aktivitas cacing tanah yang dapat menyuburkan tanah karena pada saat berada dalam tanah, cacing itu meninggalkan bekas berupa rongga udara. Nah, rongga udara tersebut dapat membantu tumbuhan dalam memperoleh oksigen untuk bernafas. Yang kedua, interaksi antar individu membentuk populasi. Interaksi antar individu yang satu dengan yang lain di dalam spesies yang sama pada suatu areal tertentu itu membentuk populasi. Nah, misalnya antara individu semut dengan semut yang lainnya sehingga terjadi interaksi yang membentuk populasi semut. Nah, interaksi antar individu itu juga terjadi karena berkompetisi untuk mendapatkan makanan, mempertahankan diri, menjaga lingkungannya, serta melakukan perkawinan. Yang ketiga, pola interaksi organisme. Bentuk interaksi antar organisme itu antara lain yang pertama ada netralisme. Netralisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang keduanya tidak saling mempengaruhi. Nah, ini ada contoh gajah dan jerapah. Mereka tidak saling mempengaruhi. Yang B, predasi atau pemangsa. Itu adalah kegiatan organisme memakan atau dimakan oleh organisme lainnya. Contohnya di sini ada macan yang memangsa rusa. Yang C ada kompetisi. Ya, kompetisi dapat terjadi antara individu dari spesies yang sama, yaitu kompetisi intraspesifik. Contoh dari kompetisi intraspesifik itu ada tumbuhan Subhastrum nutran
untuk mendapatkan nitrogen. Nah, kompetisi juga terjadi antar individu dari dua spesies yang berbeda, yaitu disebut dengan kompetisi interspesifik. Contohnya di sini ada sapi dan kuda yang sama-sama berkompetisi untuk mendapatkan makanannya berupa rumput. Yang D ada simbiosis. Nah, simbiosis adalah hubungan antara dua organisme berbeda jenis yang bersifat erat dan khusus. Ada 3 macam ya. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Adalah simbiosis di mana kedua jenis makhluk hidup itu diuntungkan. Contohnya di sini ada kerbau dan burung jalak. Yang kedua, simbiosis parasitisme adalah dia hidup bersama antara dua makhluk hidup berbeda jenis, tetapi satu makhluk hidup diuntungkan parasitnya, sedangkan satu makhluk hidup itu dirugikan sebagai inangnya. Nah, contohnya ini ya, tumbuhan benalu dengan pohon inang. Yang ketiga, simbiosis komensalisme adalah simbiosis di mana makhluk hidup yang satu untung dan yang lain tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Ya. Contohnya ini ada ikan hiu dengan ikan remora. Yang E ada antibiosis. Di sini adalah interaksi antara makhluk hidup, salah satu makhluk hidupnya mengeluarkan zat antibiotik yang dapat membahayakan makhluk hidup yang lainnya. Di sini ada contohnya jamur penicillium ya dengan mikroorganisme lainnya. Jamur ini mengeluarkan racun yang dapat menghambat atau mematikan makhluk hidup yang lainnya. Yang D tipe-tipe ekosistem. Yang pertama ekosistem akuatik atau air. Ada yang A ekosistem air tawar. Ciri-ciri ekosistem air tawar itu antara lain memiliki variasi suhu yang tidak menyolok ya, penetrasi cahayanya itu yang kurang serta terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang banyak terdapat pada ekosistem air tawar itu adalah jenis ganggang, sedangkan tumbuhan yang lainnya itu adalah tumbuhan biji. Ya. Nah, salah satu ekosistem air tawar adalah ekosistem danau. Danau dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama di sini ada daerah litoral. Daerah litoral itu merupakan daerah dangkal. Cahaya matahari menembus dengan optimal ya. Yang kedua ada daerah limnetik. Di sini daerah limnetik itu merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari ya. Di sini dihuni sebagai berbagai fitoplankton ya. Ganggang dan cyanobacteria. Yang ketiga ada daerah produntal. Sini merupakan daerah yang dalam yaitu daerah afotik danau tidak terkena cahaya matahari ya, dihuni oleh cacing dan mikroba. Yang terakhir daerah bentik ini merupakan daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Yang B ekosistem air laut. Nah, di habitat laut ini ditandai oleh salinitas. Apa itu salinitas? Yaitu adalah kadar garam yang tinggi. Dengan ion sialminnya itu dapat mencapai 55%, terutama pada daerah laut yang tropis. Hal ini disebabkan karena di sana itu memiliki suhu yang tinggi dan penguapannya yang sangat besar. Pada ekosistem air laut, ini berdasarkan kedalamannya, ekosistem air laut dikelompokkan menjadi 4 bagian. Itu yang pertama, daerah atau zona litoral. Itu di sebelah sini. Daerah yang berbatasan dengan darat. Yang kedua, daerah zona neretik. Daerah yang masih dapat ditembus cahaya matahari sampai bagian dalam dasarnya kurang lebih 200 sampai 300 meter. Yang ketiga, batial. Daerah yang dalamnya berkisar antara 200 sampai 2500 meter. Yang terakhir, zona abisal, yaitu daerah yang lebih jauh dan lebih dalam dari pantai. Nah, lebih dari 1800 meter. Yang C, ekosistem pantai. Dinamakan ekosistem pantai karena di sini paling banyak tumbuh pada
gundukan pasir, yaitu adalah tumbuhan Ipomoea pesceprae, yang memiliki kemampuan untuk dapat tahan terhadap hembasan gelombang dan angin. Nah, namanya seperti ini. Yang kedua, ekosistem terrestrial atau darat. Yang A ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis di sini terdapat pada daerah tropik dan subtropik. Hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri curah hujan 200 sampai 225 cm per tahun. Nah, spesiesnya itu pepohonan relatif cukup banyak dan jenisnya berbeda, tergantung letak geografisnya. Dalam hutan-hutan hujan tropis ini terdapat tumbuhan khas. Apa saja tumbuhannya? Yaitu ada liana atau rotan dan anggrek sebagai epifit. Dan hewannya pun juga ada, yaitu seperti burung, kera, badak, harimau, dan burung hantu. Yang B adalah sabana. Pada sabana, seperti ini gambarnya sabana. Sabana ini dari daerah tropik terdapat pada wilayah yang memiliki curah hujan sekitar 40 sampai 60 inci per tahun. Tetapi temperatur di sini serta kelembapannya masih bergantung terhadap musim. Hewan yang hidup di sabana di sini antara lain seperti serangga serta mamalia, yaitu seperti zebra, hina, dan singa. Lanjut, yang C ada padang rumput. Padang rumput ini terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Ciri-cirinya itu memiliki curah hujan sekitar 25 sampai 30 cm per tahun. Hujan turun secara tidak teratur. Porositasnya atau peresapan air yang tinggi dan drainase-nya, aliran air sungai, airnya itu adalah cepat. Tumbuhan yang terdapat pada padang rumput terdiri atas tumbuhan terna dan rumput. Nah, hewannya juga ada, yaitu seperti bison, serigala, anjing liar, zebra, gajah, dan sebagainya. Yang D ada gurun. Seperti ini gambar gurun. Gurun terdapat pada daerah tropik yang berbatasan dengan padang rumput. Ekosistem gurun di sini memiliki ciri-ciri yang gersang dan memiliki curah hujan rendah sekitar 25 cm per tahun. Perbedaan suhu yang terjadi antara siang dan malam itu adalah sangat besar. Di sini dijumpai hewan yang hidup di gurun itu seperti ular, kalajengking, dan hewan noktural lainnya. Yang E ada hutan gugur. Seperti ini, hutan gugur terdapat pada daerah beriklim sedang yang memiliki 4 musim dan memiliki ciri-ciri curah hujannya itu merata sepanjang tahun. Jenis pohon yang terdapat pada hutan gugur di sini ekosistemnya sedikit dan tidak terlalu rapatnya. Hewan yang terdapat di ekosistem hutan gugur di sini contohnya ada rusa, rubah, dan beruang atau rakun. Nah, yang F ada tundra. Ini tundra terdapat pada belahan bumi sebelah utara dalam lingkaran kutub utara serta terdapat di puncak gunung tinggi. Pertumbuhan tanaman di daerah tundra itu hanya sekitar 60 hari. Contohnya itu sphagnum dan tumbuhan perdu atau rumput alang-alang. Yang G ada taiga. Taiga terdapat di belahan bumi sebelah utara dan pegunungan tropik. Taiga memiliki ciri-ciri suhu di musim dingin yang rendah. Hutan taiga ini seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Hewannya itu muse atau beruang hitam. Lanjut, yang ketiga ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu adalah ekosistem yang diciptakan sendiri oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini ada contohnya, ada bendungan,
ada hutan pohon jati, ada sawah irigasi, dan ada perkebunan kelapa sawit. Itu tadi pembelajaran kita di bab 4 tentang ekosistem. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selalu jaga kesehatan, hindari kerumunan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.